dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang yang sedekah itu hampir rata-rata selesai sedekah nggak ada yang sedih. Nggak ada yang sedih ya. Ya, karena mereka tahu balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apalagi Masya Allah, kita sudah bahas kemarin, la ahadu minal yaum illa nazila malaikatani, tidak ada di setiap hari itu, tidaklah setiap hari kecuali Allah turunkan 2 malaikat yang berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebaikan kepada si fulan, tambahkan rezekinya, banyakkan rezekinya, gantikan rezekinya, karena dia sedekah. Mungkin dia pagi nggak sedekah, siang tidak sedekah, tapi malam sedekah, dapat doa dari malaikat. Karena kan malaikat 24 jam. Iya. Setiap hari itu tidaklah turun 2 malaikat kecuali mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Sekali lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Allahu Akbar. Masya Allah. Jumpa lagi kita ayah bunda, sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, dengan kajian santuy di sore yang berbahagia ini. Namun sebelum kita lanjutkan kajian santuy kita bersama Ustadz kita yang paling ganteng, Masya Allah. lagi-lagi saya memuji Ustadz ya. Jangan banyak-banyak muji, ntar jatuh. Jangan sampai jatuh. Kita memujinya apa adanya, Bi. Iya. Iya. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian kita, sambungan kajian kemarin bersama Al Ustadz Haji Oktri M. Sastrawan SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil ladzi ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, para jamaah yang mengikuti kajian santai, kalau anak muda bilang santuy. Santuy ya, Bi. Subhanallah. Subhanallah. Ya, yang setia dimanapun Anda berada. Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 amal yang bisa mendatangkan Rezeki dan rahmat dari Allah. Bukan kita cari, Iya. bukan kita uber, bukan kita habis-habisan dan mati-matian, tapi dia datang sendiri. Betul. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Masya Allah. Dengan hanya 4 amal. 4 amalan. Salah satu dari 4 amal itu adalah as-sodaqah. As-sodaqah. Ya, bil istiqomah. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas kepada ayah bunda dari buku yang saya pegang, Sahih Fadilah Amal oleh Syekh Ali bin Naif Asy-Syuhud. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam buku ini dijelaskanlah gambaran bagaimana orang-orang yang bersedekah itu. Nah, yang pertama, keutamaan dari bersedekah adalah suatu hal yang luar biasa. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari." Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari, wa alaniyati falahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian dia lakukan itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi dalam artian Allah menyatakan bahwa allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan ridhonya Allah, lillahi taala. Maka apa yang terjadi? Baik daripada malam hari maupun siang hari. Ternyata Allah nyuruh kita sedekah tidak hanya di siang tapi juga di malam. Nah, maka apa yang terjadi? Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala inilah yang luar biasa. Mencari keridhaan Allah ini luar biasa dahsyat. Maka oleh sebab itu kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu pemirsa ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahalanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Salah satu dengan sedekah. Sedekahnya bagaimana? Sedekahnya itu siang dan malam. Siang dan malam hari. Masya seperti Allah. itu, luar biasa. Jadi oleh sebab itu pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada jangan lupa. Kemudian bagaimana lagi? Sarau wa alaniyat. Jadi dalam keadaan sirau wa alaniyat, baik dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi dua-duanya baik. Insya Allah. Ada orang yang sedekah Ustaz, sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri, bagus. Ada orang Ustaz yang sedekahnya itu kayaknya dia ria. Sebenarnya jangan kita yang suzon. Kita kadang suzon sama orang. Pamer. Ada orang sedekah masuk layar, masuk apa namanya? Masuk media sosial. Kita bilang dia pamer. Mungkin niatnya bukan pamer, tapi niatnya ingin menghimbau kita. Menghimbau, benar sekali. Apalagi yang mensosialisasikannya itu orang yang lebih di bawah kita. Kalau orang yang ada di atas kita mungkin wajar. Ya kan? Dia lebih kaya dibandingin kita. Betul. Tapi ini Masya Allah pemulung, pengemis, kemudian diliput sama orang, masuk dia TV. Ya, Masya Allah luar biasa. Artinya dia menghimbau. Jadi oleh sebab itu mencari pahala ini boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi dalam sedekahnya. Nah, kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang yang sedekah itu hampir rata-rata selesai sedekah nggak ada yang sedih. Nggak ada yang sedih. Ya, karena mereka tahu balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apalagi Masya Allah, kita sudah bahas kemarin, la ahadu minal yaum illa nazila malaikatani. Tidak ada di setiap hari itu, tidaklah setiap hari kecuali Allah turunkan dua malaikat yang berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebaikan kepada si fulan, tambahkan rezekinya, banyakkan rezekinya, gantikan rezekinya. Karena dia sedekah. Mungkin dia pagi nggak sedekah, siang nggak sedekah, tapi malam sedekah, dapat doa dari malaikat. Karena kan malaikat 24 jam. Setiap hari itu tidaklah turun dua malaikat kecuali mendoakan manusia. Yang kedua, Allahumma ati musikan talafa, ya Allah habiskan, ya Allah seratkan, ya Allah hancurkan rezeki orang yang tidak bersedekah hari ini. Makanya ada, mohon maaf, orang yang tertipu. Yang kena hipnotis di ATM sedang ngambil uang. Tahu-tahu di tokonya, Mas Wawan lupa ya sama saya. Oh, Mas boleh minta tolong nggak Mas? Saya ini mau transfer, tapi saya nggak ada rekening. Boleh nggak transferkan tolong ke nomor rekening ini? Nah, ini uangnya Mas. Mas Wawan lihat karena memang bentuk uang, ya sudah menerima saja, transfer. Rupanya dia pergi, Mas Wawan sadar ini uang palsu. Maka oleh sebab itu disitulah Allah menjaga. Mereka tidak pernah bersedih karena jagaan Allah terhadap orang yang bersedekah itu fi dunia wal akhirah. Bahkan sampai-sampai Allah menjamin di dalam buku ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya di sini tidak oleh Al-Imam muttafaqun alaihi ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
sab'atun yuzilluhumullah fi zilla yauma la zilla ila zillu. Ada 7 manusia yang langsung otomatis nanti di yaumil akhir itu dapat naungan Allah. 7 manusia. Ya, kan kita ada proses nih, proses kubur, ada siksa kubur, proses dibangkitkan, ada yaumil ma'sar, padang mahsyar matahari hanya sejengkal. Proses ketika selesai dihisab, menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim dari selai rambut dibelah 7. Tapi ada orang yang tidak melewati itu karena dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah yaitu al-imamun adil. Al-imamun adil. Artinya adalah imam yang adil bijaksana. Imam yang adil dan bijaksana. Makanya ini luar biasa, berat jadi imam. Imam itu pemimpin ya. Pemimpin. Jadi jangankan menjadi imam, menjadi pemimpin untuk suatu bangsa lah, menjadi pemimpin di dalam masjid aja beratnya luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu, yuk mari sama-sama kita berusaha jadi imam yang adil, jadi pemimpin yang baik, ya. Kita lihat bagaimana cara memilih pemimpin yang adil itu. Untuk mendapatkan pemimpin yang adil sama seperti kita milih imam. Nah, kalau yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, a'lamuhum, dari ilmunya, penguasaan ilmunya. Tentu harus pintar. Pintarnya bukan pintar membodai-bodai orang. Pintarnya bukan pintar nipu orang, pintarnya bukan pintar ngeprank orang. Ya kan banyak sekarang pemimpin pintar tapi ngeprank. Pintarnya menzolimi. Ya. Makanya hati-hati, berat loh jadi pemimpin itu, wahai para pejabat, para anggota DPR, MPR, ya, terutama lagi yang lebih tinggi mungkin ya. Para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini, hati-hati. Nah, kemudian siapa lagi? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi alamuhum, dari ilmunya. Dari ilmunya. Ya. Oh, ada 2 orang sama-sama pintar nih. Kan kayak kita pemilihan presiden kemarin, sama-sama pintar kita lihat kan. Dari mananya? Dari absauhum, fasihnya. Fasihnya dalam menyuarakan rakyat. Rakyat pun mau terima. Ya, ini kan banyak orang yang fasih, tapi fasihnya nipu, fasihnya ngeprank, fasihnya pakai teks. Nah, Masya Allah banyak lah. Jadi dalam artian jangan sampai terperdaya, karena kadang kan buayan lidah membuat kita terbuai. Tapi kita lihat implementasinya, ya kan. Nah, maka oleh sebab itu yang menjadi patokan kedua adalah absohum. Nah, kita lihat lidahnya sering zikir nggak, lidahnya sering istighfar nggak, lidahnya pernah berdusta nggak, lidahnya pernah menyakiti hati rakyat tidak. Nah, jadi ini penting ya. Jadi kita lihat ketika dia nyampaikan kepada makmum, ya kan, ketika sholat berjamaah bagaimana segala macamnya, sehariannya bagaimana, sehariannya dia itu disantun atau tidak, kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi yang ketiga untuk melihatnya, kata Nabi Muhammad SAW, setelah yang pertama alamuhum, kemudian absauhum, sama-sama pintar, berilmu, sama-sama fasih menyuarakan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah aksaruhum sinan. Siapa yang paling tua? Ya, maksudnya tua di sini bukan tua umur, tapi pengalaman yang lebih pengalaman menghadapi bagaimana nanti serangan-serangan dari luar, bagaimana nanti menghadapi ekonomi ketika ini. Kita lihat kan nampak nih waktu COVID-19 nih, siapa yang berpengalaman dalam menghadapinya. Nah, tak perlu lagi kita sebutkan bahaya. Jadi dalam artian karena undang-undang IT ya, kita pada prinsipnya pokoknya ayah bunda bisa pemimpin kita bangga dengan seluruh pemimpin kita. Cuma ada yang kita banggakan dari cara dia menanganinya. Termasuk kita bangga salah satunya dengan wali kota Pekanbaru kita, Bapak Firdaus, dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi saya ketika sudah PSBB kena lagi. Tak apa-apa Pak, kemarin sudah mau dikasih itu kota terbaik kita. Tapi tak apa-apa, ya kan. Pekanbaru aturannya dapat kota terbaik di Sumatera. Kota terbaik tentang COVID-19. Untuk COVID-19 dalam mencegah COVID-19. Cuman selesai PSBB langsung kena zona merah lagi, nggak jadi. Masya Allah. Nah, kemudian apalagi yang terakhir, sama-sama pintar, sama-sama fasih, sama-sama berpengalaman. Nah, kita lihat terakhir awaluhum hijrah. Siapa duluan yang pindah ke sana? Misalnya Bang Wawan tinggal di Panam. Ya, sama-sama nih, satu lagi saya yang bawa sama-sama tinggal di Panam. Nanti dilihat tuh sama
yang mau milih siapa yang duluan tinggal di tempat ini. Iya. Begitu juga sama-sama Jakarta nih, siapa yang tinggal di Jakarta siapa yang duluan. duluan gitu ya, Bi. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian itulah dia cara memilih pemimpin. Bertambah lagi ilmu sore ini. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad SAW, nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang darahnya masih menggelagar, Ya, masih. emosinya masih tinggi, nafsunya masih kuat, Itu kayak tapi Jeki. rajin ibadah. Kayak Jeki itu. Oh, Jeki mana? Om Nafsunya Jeki. terlalu kuat nih. Maksudnya. Tapi nafsu akhiratnya tinggi. Oh, Masya Allah. Dunianya Allah Akbar. Masya Allah. Jadi dalam artian anak muda nih, tapi Masya Allah walaupun dapat uang rezeki dari orang tuanya, dia sisihkan tuh untuk sedekah. Iya. Nah, kita lihat salah satu anak jemaah kita, itu Adit yang sering datang ke sini. Masya Allah, Adit begitu ya, Bi. Dapat uang belanja, dia celengin untuk persiapan umrohnya. Dapat uang belanja, dia celengin untuk umrohnya. Jadi dulu ayahnya bertugas di BKD. BKD itu apa namanya, pengurusan tenaga kerja, ya di BKD lah. Terus kemudian sekarang diangkat lagi, ya luar biasa sih. Dia masih nyelengin walaupun cuma 20.000, 25.000. Cuman belajar dong dari niatnya, belajar dong dari kemauannya. Iya. Abi tahu nggak, Bi? Tadi kita, kalau nggak salah tadi dapat postingan di grup itu Bunda Wirjalil bikin celengan 2.000 sehari untuk mendonasi, untuk menjadi investor pembangunan pesantren di Japura. Nanti kita bacakan Al-Fatihah buat semua. Buat semuanya. Ya, ini sudah dikirim belum nama-namanya? Iya, Bunda Ina juga ada aksi lagi. Masya Allah, Bunda Ina itu dia kemarin kita sama-sama meninjau lokasi. Kadang kita kan menilai materi aja, tapi sedekah itu dalam bentuk tenaga juga bisa ya kan, Bi. Keringat, pikiran dan segala macam. Salut sama Bunda Ina dan Bunda satu lagi, Bunda siapa kemarin tuh, Bi, yang kita pergi bareng-bareng. Iya, Bunda. Padahal kalau dilihat usianya mau masuk hutan itu yang salutnya ya ampun. Hutan karet ya, Bi ya. Dahsyat. Bunda Lini namanya. Bunda Lini ya, pokoknya. Baik, kita lanjutkan nanti. Pokoknya udah di-share, udah ditulis nama-namanya. Nama-nama yang ini ya. Sama itu. Bisa minta tolong sama adik-adik yang di bawah mungkin. Nama-namanya bisa yang di-share. Sudah mendonasikan sebagian dananya. Iya. Minta lewat ya Jeki ya. Iya. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan Mawan. Lalu apa lagi kata Nabi Muhammad SAW? Ada lagi, Bi. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Wow. Seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Nah, jadi ibarat katanya itu pondoknya udah pindah sekarang ke masjid. Nah, jadi kalau nggak sholat berjamaah di masjid rasanya bagaimana? Rasanya lain. Iya, sekarang ketika dulu orang teriak-teriak, kenapa masjid tutup? Kenapa masjid tutup? Padahal kan COVID. Masjid udah buka, sekarang nggak nampak-nampak batang hidung yang teriak-teriak. Kadang heboh itu bukan yang rajin ke masjid gitu. Iya. Jadi mu'alakum ini artinya terpaut. Dia lihat masjid rusak, hatinya tidak tenang. Udah ada yang belum nyumbang. Kalau belum ada, yaudah saya aja deh, saya beliin. Masya Allah. Jadi hatinya itu terpaut. Rumah dia sebentar hancur, tapi masjid dibaguskan. Wah, ini luar biasa nih. Man banal masjida banallahul baiti fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, mencantikkan rumah Allah di muka bumi, menghias rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan dia rumah di dalam surga. Masya Allah, subhanallah. Itu luar biasanya. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad SAW, rajulani tahabba fillah wa ijtama ilaihi wa tafarraqa ilaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, dua orang yang mencintai karena Allah, dua orang yang berkasih sayang karena rahmatnya Allah. Bertemu tampak muka, berpisah tampak punggung. Kadang kan ada orang yang bertemu tampak muka, pulangnya ya ketika bertengkar, ketika ribut, nggak ada lagi, punggung pun tak nampak. Nah, jadi ini, maka bertemu karena Allah. Segala sesuatu itu harus karena Allah. Masya Allah. Jadi ketika kita dikecewakan orang, kita sudah siap kan? Kita niatnya karena Allah. Menolong karena Allah. Ketika dikecewakan orang, kita sudah siap karena niat kita sama karena Allah. Ya, itu membuat mereka tadi itu tenang. Orang-orang yang bersedekah tadi karena sedekahnya adalah karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'atum imra'atin zatun mansibi wa jamalin. Laki-laki yang ketika digoda oleh wanita cantik,
namun dia berkata, aku takut kepada Allah. Kira-kira ada nggak laki-laki yang seperti itu ya? Bang Jeki kalau diganggu sama perempuan cantik gimana kira-kira? Iya. Ini meleleh langsung. Meleleh langsung. Masya Allah. Jadi banyak orang-orang zaman sekarang, maaf para pemimpin sekarang, ya apalagi maaf kita dengar ada berita di daerah Jawa sana yang malah anggota DPR mati di atas perut wanita penzina dan Masya Allah. Jadi laki-laki yang dapat naungan itu adalah laki-laki yang ketika diganggu oleh wanita cantik. Ini berat. Banyak orang bang, Masya Allah, nggak usah deh kita lihat, banyak juga kita kaitkan nih pembimbing ibadah haji, pembimbing ibadah umrah. Iya. Itu godanya luar biasa. Apalagi ketika jamaah itu Masya Allah berangkat sendiri, mereka juga mungkin mohon maaf punya kelebihan fisik atau kelebihan wajah dibandingkan istrinya di situ ujian datang. Ustadz, boleh temani saya tawaf? Ustadz, boleh temani saya ke sana nggak? Ustaz boleh curhat nggak di kamar Ustaz? Ujian luar biasa. Masya Allah, ada yang seperti itu ya. Hati-hati. Hati-hati juga buat para jemaah. Jangan itu yang dicari ke sana. Iya, tapi carilah ridho Allah ya. Iya, jadi para jamaah perempuan pun harus tahu batas sendiri dan Ustadz pembimbing juga harus bisa mengontrol diri. Ya, karena di sana itu jenderalnya iblis. Jenderalnya iblis. Ya. Hati-hati. Pokoknya dari zaman Adam, Hawa tetap menjadi penggoda. Makanya kita para pembimbing Cahaya Haiti itu alhamdulillah tidak pernah memilah-milih. Iya. Kalau jamaah cantik itu dilayani enggak. Malah justru kita bilang gandeng yang kita selalu bilang tuh, maaf ibu-ibu yang umurnya 17 terbalik silahkan gandeng. 17 terbalik. 17. Jadi makanya itu sebabnya. Baru sadar Om Jack. Nah kemudian apa lagi kata Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu yaminuhu wa ma tunfiqu simaluhu. Orang yang bersedekah kata Nabi Muhammad SAW dengan sedekah yang dimana dia tidak mengharapkan pengetahuan orang lain, sepengetahuan orang lain. Nah, jadi tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Jadi ibarat katanya ini yang terbaik di sisi Allah. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan kami Ustadz? Kami ini kan ada titipan amanah orang. Itu harus otomatis kita masukkan media sebagai bukti. Karena satu foto mewakili 1000 kata-kata. Satu foto mewakili 1000 kalimat. Boleh ya Bi. Karena kan kita sebagai pelaksana tentu harus amanah. Nah tentu harus membuat hati orang husnuzon, jangan sampai dia timbul suuzon. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara ketika menyerahkan, Pak, bisa foto dulu Pak. Ini titipan, bukan uang saya saja, tapi ini titipan dari berbagai dokumentasi. Ya seperti itu. Nah inilah luar biasanya. Kemudian yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wa rajulun zakarallahu khalihan fa fadat ainahu. Laki-laki, perempuan yang berzikir mengingat Allah, namun tumpah air matanya. Nah, jadi salah satunya di situ masuklah kalimat orang yang bersedekah yang mendapatkan 7 naungan tadi. Imamun adil, anak muda yang ahli ibadah, kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kemudian orang yang takut ketika diganggu oleh wanita yang cantik, kemudian orang yang bersedekah namun dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tak mau tahu. Ya, kemudian orang yang bertemu karena Allah, saling bercinta karena Allah, ya, berpisah juga karena Allah. Masya Allah. Nah, jadi terakhir adalah orang yang berzikir dan dia menumpahkan air mata. Masya Allah. Nah, ini luar biasanya. Nah, jangankan orang yang bersedekah kata Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi bagaimana orang yang menghimbau untuk orang bersedekah? Nah, contoh tadi kan keutamaan daripada orang yang menjadi amal donasinya orang lain kayak kita nih. Kita ini kan harus banyak juga menyampaikan lewat media sosial. Iya, betul. Otomatis nanti kalau ketika sudah mulai peletakan batu pertama kita harus fotokan, biar donatur kita ini puas dan senang. Akhirnya alhamdulillah sampai juga. Nah, ketika kita membeli semen kita foto. Nah, kita bawa, kita sampai di sana kita foto lagi. Nah, kata Nabi Muhammad SAW ini luar biasa nih.
Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Saddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisikki tamrati. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa seseorang menyedekahkan sebagian daripada uang, ya kan, dinar, kemudian dinar itu emas, dirham dalam bentuk uang, pakaian, gandum, kurma, sampai beliau juga secuil kurma pun. Ini dia apa yang terjadi kata Nabi Muhammad SAW, bahwa qala walau bisikki tamrihi, walaupun secuil kurma. Wa qala faja'a rajulun minal ansari bisurrati kadat kafuhu ta'jizu anha. Kata Nabi Muhammad SAW, datang laki-laki dari kaum Ansor membawa satu karung sampai-sampai tangannya hampir tidak mampu membawanya. Masya Allah. Ini perbandingannya nih ya, perbandingannya yang sedikit dengan yang berlebihan tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad SAW, bal qad ajazat qala summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'ami wa siyabin hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemudian silih berganti orang-orang mengikuti sampai aku melihat dua tumpuk makanan dan pakaian, aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri. Jadi kalau ngaku kita cinta kepada Nabi, kalau ngaku sebagai umat Nabi, jangan hanya sekedar berselawat. Kau cinta sama Nabi, cinta. Mana bukti kau cinta? Aku berselawat tiap hari. Terus kau sholat sunnah? Enggak. Terus sholat wajib kau tepat waktu? Enggak. Terus baca Quran? Enggak. Terus kau sedekah? Enggak. Gimana mau bisa? Yang penting judul aku cinta, Masya. Ini berat, ya. Oh ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya dari Bunda Nur Farida. Masya Allah. Oh ya, sudah masuk pertanyaannya di sini. Terima kasih Om Jack. Abi kita potong sebentar ya Bi ya. Siap. Baik, ini ada pertanyaan nih Abi dari Bunda Nur Farida. Bagaimana ada seseorang memberi uang pada seseorang lainnya dengan menjatuhkannya ke lantai? Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Allah. Masya Allah Bunda, pertanyaannya bagus banget nih Bunda. Kadang ada yang seperti itu Bunda ya. Gimana itu jawabannya Ustadz? Jadi ada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini Allah yang bilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memberi dengan cara yang baik, man jaa bil hasanah. Hasan orangnya, Masya Allah. Husain orangnya. Jadi kalau Hasan itu orang baik. Orang yang sedikit baik namanya Husain. Jadi kalau Muhsin orangnya. Nah, jadi maka oleh sebab itu manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberi bersedekah dengan cara yang baik, maka Allah berikan dia pahala 10 kali lipat. Masya Allah, 10 kali lipat nih Bunda ya. Berarti otomatis ketika dia memberi kemudian dia jatuhkan di lantai itu, Masya Allah, menghina dan mencela namanya, dan memukul hati seseorang. Masya Allah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Iya. Udahlah kita kehilangan 10 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita juga akan menjadi orang yang rugi. Masya Allah. Apa bahasanya Nabi Muhammad SAW? At-tadaruna mal muflisun, tahukah siapa engkau orang yang bangkrut? Masya Allah. Nah, itulah dia. Orang yang beramal soleh hidup di muka bumi, namun sayang, tinggi hati, sombong, angkuh. Nah nih, jadi ingin dipandang orang, dilemparkannya uang, nggak baik. Masya Allah. Ya, sama seperti itu kan, ibarat katanya merendahkan orang lain. Orang lain. Ya Allah, jangan sampai Maka kita lihatlah Rasulullah SAW, ya, dihina sama orang, sama seorang nenek yang ada di pasar, dicaci maki. Ya mungkin ibarat katanya karena sakit hati Ustaz,
Saya sudah sering bagi dia, namun dia tidak pernah menghargai pembagian saya Masya tersebut. Allah. Nah, belajar dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci oleh seorang nenek di pasar kota Madinah. Lalu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW bersedekah makanan. Nah, tapi Nabi Muhammad menyuapkan dengan suapan yang begitu lembut. Masya Allah, disuapkan lagi Disuapkan, ya. Masya Allah. pakai dengan penuh kelembutan dengan tangannya. Si nenek tadi setelah disuapkan ngomong lagi, hei anak muda, hati-hati, jangan bergaul dengan yang namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad itu Itulah fitnah orangnya yang dia bejat, mendapatkan iya, itu. bejat, tukang adu domba, penyebar fitnah dan segala macamnya. Kira-kira sanggupkah kita tuh Bang Wan? Enggak sanggup Nah, Bi. mungkin kita balikin ke Karena dia. nenek tadi itu buta juga ya Bi ya. Iya, Dengan- buta dengan karena dia cerita. nggak tahu yang menyuapkan dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Biarlah yang namanya Muhammad itu bejat, hai nenek. Biarlah yang namanya Muhammad itu penyebar fitnah. Itu Yang balasan penting musuh. nenek makan. Buka mulut nenek, dimasukkan. Menetes air mata si nenek. Lembut kali hatimu ya anak muda. Nah, ketika Nabi meninggal, pekerjaan ini digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Hai anakku Aisyah, adakah amalan yang belum kukerjakan? Adakah amalan Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan? Sudah wahai ayah, semuanya sudah yang ayah kerjakan. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi semua sudah ayah kerjakan. Maka kalau ada orang-orang yang mengharamkan sahabat-sahabat, menghina para sahabat, yang diakui sahabat itu hanya Sayyidina Ali, salah. Lihat, Sayyidina Abu Bakar saya pernah bertanya, hai anakku, adakah amalan daripada suamimu Nabi Muhammad SAW yang belum aku kerjakan? Sudah ayah, tapi satu yang belum. Apa itu? Memberikan makan kepada seorang nenek yang ada di pojokan pasar. Kalau gitu bikinkan makanan yang paling lezat, dan aku akan bawa. Jika cerita selesai dibawa, sampailah dapat tuh nampak si nenek yang suka menghina Nabi Muhammad. Hati-hati kalian, jangan dekat yang namanya Muhammad. Mau dia selalu berkata begitu di pasar iya. itu Bi. Masya Allah. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai nenek, izin, aku ingin menyuapkan engkau, wahai nenek. Boleh. Siapa engkau? Aku anak bunda yang biasa datang menyuapkan engkau, wahai nenek. Apa kata si nenek? Baik, silahkan. Disuapkanlah. Hai anak muda, ingat, kau jangan dekat dengan yang namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad itu orang gila, penyebar fitnah, orangnya bejat. Masya Allah. Tidak sanggup Abu Bakar. Tadi aturan menyuapkan pakai sendok ke arah mulut, masuk ke hidung nenek. Tidak sanggup. Kenapa? Ya, sahabatnya dihina. Siapa engkau? Aku anak muda yang biasa nenek. Tidak, anak yang biasa itu menyuapkan aku penuh dengan kelembutan. Walaupun ku sebut nama Muhammad, ku jelek-jelekan yang namanya Muhammad, tapi dia penuh dengan kelembutan. Engkau kasar. Masya Allah. Siapa engkau, wahai anak muda? Jawab, aku sahabat daripada orang yang menyuapkan engkau. Dan orang itu adalah orang yang sering kau hina. Masya Allah. Tahukah engkau nenek, orang yang biasa menyuapkan engkau itu bertahun-tahun dan kemudian dia sudah meninggal dunia. Dialah yang namanya Muhammad. Menetes air mata si nenek. Betapa mulianya akhlak dia. Maukah engkau hantarkan aku ke kuburnya? Aku ingin engkau menjadi saksi. Aku ingin masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Jadi berikan harus cara yang baik, Mbak. Iya betul. Nah, kayak tadi tangan kanan memberi, tangan kiri menerima. Meja. Maka Nggak boleh di tahu. sinilah datang ridho Allah. Di sinilah datang. Salah kita tadi Bi. Tangan kanan memberi, tangan kiri menerima. Itu salah Bi. Ya. Yang benar itu tangan kanan Tangan kanan memberi, memberi, tangan tangan kiri kiri tidak sembunyi. boleh tahu. Kalau tangan kiri nampung berarti. Ini keasikan dengar cerita nenek yang suapannya sampai ke hidung gitu. Allah. Kan Om Jack ketawa lagi Om Jack. Ya. Lanjut Abi, Masya Allah. Makanya luar biasa ini. Ya, tapi sebelumnya Bi ya demikian ya pertanyaan dari Bunda Nur Farida sudah dijawab oleh Ustadz. Hukumnya itu ya lebih baik kita melakukannya itu dengan baik. Hukumnya kita itu adalah tidak bagus. Tidak bagus, baik. tidak boleh, iya. Jatuhnya itu kalau bisa kita berikan itu adalah haram. Haram Dengan lah cara ya. lempar. Ya. Jangan gitu ya. Kalaupun saat dengan COVID kita takut Ustaz ketularan COVID, ya udah letakkan baik-baik di meja, Bu. Ini ya uang saya, Bu. Iya. Tolong diterima. Diletakkan masuk dalam amplop. Mungkin ini arah dari pertanyaan Bunda ini mungkin sedikit dibenerin Bi. Siapa tahu dia buru-buru terus dia lempar gitu aja Bi. Tetap nggak boleh Bi. Kalau kita mau memberi itu harus baik-baik. Iya, misalnya ya
berapa lama sih? Iya. Bu maaf ya, saya taruh aja uangnya di sini. Iya. Nah, kan Saya gitu. buru-buru Bu, maaf ya Bu. Iya. Iya. Semoga Pokoknya- bermanfaat gitu. Iya betul. Berikanlah secara yang baik. Iya, benar sekali. Karena itulah ajaran Nabi kita Muhammad Iya. SAW. Jadi tidak ada alasan ya Bunda ya mau buru-buru mau begini tapi kita mendadak mau sedekah kita lempar aja nggak boleh. Tetap kita harus memberi dengan yang baik. Iya. Maka Allah akan Kecuali balas mungkin gini ya, seperti Bunda bawa kendaraan mobil nih, terus kemudian di pinggir jalan kan banyak tuh orang-orang yang meletakkan kotak bakul ya. Dia nada-nada kotak bakul untuk pembangunan masjid, nampak masjidnya. Kita kan ngerem tuh sedikit. Kemudian ketika kita masukkan, rupanya nggak masuk, ketiup angin. Nah, itu lain hal. Oh lain. Itu pengecualian. Kayak Tapi kita kemarin ya Bi. Ya, Iya. kalau kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan ini, dan mungkin kita datang ke rumah dia, letakkan dalam amplop sudah. Masya Allah. Ya. Jadi, tapi jangan pula dalam amplop isinya sampah. Ngeprank lagi dong. Gitu. Ada yang sedekah Kok kemarin bisa gitu ya? Padahal dia seorang Aduh. panutan masyarakat, Iya. channelnya rajin ditonton, Ya ya kan? Allah, Masya ya Allah. Tapi malah berbuat seperti itu. Itu contoh tidak baik ya. Mm-mm. Tapi Kalau- bohong katanya ya. Masya Allah. Udah keluar. Udah keluar? Udah. Ya, Iya, kalau udah keluar jangan diulangi lagi lah hendaknya. Amin. Harus jadi anak muda sab nasa'a fi ibadatillah. Betul. Betul-betul menjadi anak muda yang hijrah. Seperti Bang Wawan, seperti Amin. Bang Jeki ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan gak ada lagi Bi, tapi ini ada dukungan dari salah satu bunda kita yang nonton nih. Alhamdulillah bisa gabung sama Cahaya Hati semakin mantap. Masya Allah. Amin. Dari Bunda siapa? Dari Bunda Yusnizarti. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bunda dukungannya. Jangan lupa dibagikan terus saya siaran kita ya Bunda ya. Insya Allah. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut berarti Bi, silakan Bi. Kemudian kata Nabi Muhammad qala summa taba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'ami wa siyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dilihat tuh makanan bertumpuk, pakaian bertumpuk, Iya. Nabi Muhammad tersenyum. Masya Allah. Jadi Nabi itu tersenyum kepada siapa? Iya. Nah, semuanya itu umatnya. Apakah umat yang sebelumnya saja? Tidak. Nah, Nabi pernah panggil tuh, Aina ummati, Aina ummati. Kata Sayyidina Ali, umatmu yang mana? Bukankah kami ini umatmu? Tidak. Wa antum ashabi, kalian sahabatku. Kalau begitu siapa yang kau sebut ya Rasulullah? Ummati hayun ba'da mauti wa amanu bi. Umatku yang hidup setelah kematianku, namun dia beriman kepadaku. Masya Allah. Nah, siapa umat Nabi yang hidup semantennya? Termasuk kita. Tapi apakah kita dipandang? Apakah semuanya dipandang? Betul dipandang, tapi ada pandangan spesial yang bisa membuat Nabi tersenyum. Iya, benar sekali. Nah, siapa dia? Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berlomba-lomba dalam bersedekah. Masya Allah ayah bunda, itu dia. Dengar ayah bunda. Oleh sebab itu, ayo kita bikin Nabi tersenyum. Ya Masya Allah. Jika Bang Wawan aja tadi buka acara membuat saya tersenyum terus. Nah, dipuji-pujinya terus. Masya Allah. Untung uang besar nggak bawa, uang kecil. Bercanda yang Wawan ya. Iya, Bi. Nah, jadi begitu juga kita, ayah bunda yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berlomba-lomba. Sahabat dahulu aja yang dekat dengan Nabi, yang lihat Nabi, berlomba-lomba mencari senyumnya Nabi. Senyumnya Nabi. Kenapa kita yang tak bisa lagi melihat Nabi tersenyum atau tidak dengan cara yang sudah diberikan oleh Nabi ini? Masya Allah. Bagaimana caranya? Berlomba-lomba dalam bersedekah. Maka ayah bunda yang berlomba-lomba datang ke Cahaya Hati, memberikan sebagai rezekinya, sebagai donatur atau sebagai investor Betul. akhirat pembangunan pesantren Cahaya Hati, Nabi akan tersenyum kepada ayah bunda. Masya Allah ayah bunda. Kita lanjutkan ya bang. Lanjut, Kemudian apalagi yatahallalu ka'annahu muzhabatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan nih. Man sanna fil Islam sunnata hasanatu falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kuso min ajruhim syai'un wa man sanna fil Islami sunnata sayyi'atan kana alaihi wijruha wa wizru man amila biha. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam kalimat ini, barang siapa yang mempelopori amal kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala amal itu.
dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Jadi kita nih menghimbau nih Bang Wawan. Menghimbau ya. Untuk sebagai menghimbau orang-orang yang mau untuk menjadi investor ataupun donatur pembangunan pesantren. Ini kan kebaikan nih. Iya. Maka kata Nabi dia mendapatkan pahala. Lalu ada orang tadi yang mengeluarkan dananya tadi. Iya kan? Ada orang yang mengeluarkan dananya tadi nih. Dia serahkan ke Cahaya Hati 50 juta. Maka dia mendapatkan juga pahala dari orang yang bersedekah tadi. Karena dia sudah menghimbau. Jadi ketika kita lillahi ta'ala nih Bang, ini pahalanya luar biasa. Tidak hanya pahala menghimbau, tapi pahala dari orang yang mengimplementasikannya. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad SAW, tanpa mengurangi pahala orang yang bersedekah tadi sedikit pun. Masya Allah. Dan yang paling luar biasanya, barang siapa yang mempelopori amal keburukan di dalam Islam, maka baginya juga dosa amal itu dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Ini luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, ini luar biasa. Man sana fil Islam sunnata hasana falahu ajruha. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, dia mendapatkan pahala. Dan ketika kata Nabi, wa ajruha man amila biha ba'dahu. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan amal yang kebaikan tadi. Ini makanya Allah Akbar. Coba bayangkan kita menghimbau orang kemarin dapat 50 juta, dapat 10 juta, dapat 6.500.000 untuk sak semen, 100 sak semen, dapat lagi kemarin 950.000 rupiah. Ya Allah. Terus tadi berapa? Tadi lagi karyawan bilang, kapan kita nih? Yuk, kami ikhlas nanti mau mendonasi entah 25, entah 50.000 tiap bulan. Masya Allah. Bang Jeki kira-kira agak lain kan, nggak nampak wajah Bang Jeki. Dengar dipotong 25.000. Masya Allah, ampun. Kurang nih jatah malam minggu. Allah Akbar. Maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan tadi. Tapi begitu sebaliknya. Itulah namanya multi level pahala. Iya. Selama ini kita para businessman, business girl hanya memperhatikan multi level marketing, tapi tidak memperhatikan multi level pahala yang diberikan Allah. Kita mengimbau orang sedekah ya, Bi. Ada lagi yang paling luar biasa, Bang. Jadi ini kita ngimbau nih. Ada anaknya. Si anak nih nonton nih. Dia bilang sama ibunya, "Mak, ya sudah, Mak. Kalau nanti tanah terjual, Mak, nazarin aja, Mak, untuk Cahaya Hati, pesantren Cahaya Hati." Maka si anak tadi juga akan mendapatkan pahala sedekah dari maknya. Ya ampun. Karena dia menghimbau, mengajak maknya tadi untuk kebaikan. Itu namanya broker pahala. Masya Bukan Allah. broker marketing, broker pahala itu itu. ya. Iya, tadi Masya ada Allah. investor, ada kemudian multi levelnya, kemudian ada calonya, ada calonnya, kemudian ada brokernya. Masya Allah, Luar tabarakallah. biasa. Jadi Dahsyat. ini kalam dari baginda Nabi Muhammad SAW ya, dari buku apa namanya, Fadilah Soil Amal. Jadi ibarat katanya tidak ada yang kita dustakan. Ini di halaman 167. Mungkin bisa di zoom ya Om Jack ya. Om Jack bisa di zoom ya? Bisa di zoom. Nah, di sini Ya, dia namanya yang di zoom ya. 167. Kemudian dan inilah teksnya, hadis nomor 138. Bukunya Sohe. Dan kami tidak menyenangkan saja, kami tidak hanya membahagiakan, tapi ini ucapan dari baginda Nabi Muhammad. Kalau ngaku jadi umat Nabi, kalau ngaku cinta Nabi, yuk bikin Nabi tersenyum. Bagaimana caranya? Berlomba-lomba kita untuk mengajak orang berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk mengajak orang bisa untuk berjariah atau bersedekah sebagian daripada rezekinya. Di dalam buku Fadhil Amal halaman 167, kemudian nomor hadisnya 138. Masya Allah. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan kepada para jamaah, para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Nah, ini ada lagi nih Bang Wan, sedikit ya kita tambahkan, boleh Bang Wan ya? Iya, Bi. Jadi bersedekah terang-terangan itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Kemudian akan mendapatkan pahala dari setiap amal yang dikerjakan oleh orang lain, termotivasi. Nah, terakhir apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bisa bersedekahlah dari yang baik-baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah Imam Ahmad. Nama lainnya Abu Hurairah.
Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Nah, jadi artinya pecinta kucing, bapaknya kucing. Nah, ya benar. Kok bisa dia digelar dengan bapak kucing? Saking cintanya sama kucing, dia makan setelah kucingnya makan. Masya Tapi Allah. sayang, itu Abu Hurairah zaman dahulu. Abu Hurairah zaman sekarang, Masya Allah. Makan di acara pesta, sampai ikan-ikan kepala ikannya dihantam. Bahkan tulang-tulangnya pun hilang. Sehingga kucing yang dibawa kences. Ingat nggak Bi, waktu kita ke Japura makan pecel lele sampai tulangnya nggak bersisa. La ilaha illallah. Itu Abu Hurairah. Tapi kayak itu Bang Wawan. Masya Allah. Jangan diuraikan, itu contoh aja Bi. Kalau diuraikan besok kita kena sembur nih Bi. Allahu Akbar. Jadi ini luar biasanya tentang sejarahnya Abu Hurairah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Man tasaddaqa bil adli tamratin min kasbin thayyibin. Masya Allah. Masya Allah. Enggak ada barisnya. Dari Abu Hurairah berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma dari harta yang baik, man tasaddaqa bil adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dari sebiji kurma min kasbin thayyibin, dari yang baik-baik, kata Nabi Muhammad, wala yaqbalullahu illa thayyiba wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Masya Allah. Tangan kanan. Maka ibu tadi itu kalau dia memberi dengan cara yang baik, udah hartanya baik nih, dia berikan dengan cara yang baik, Allah terima dengan tangan kanan. Walaupun perumpamannya bahasanya ini Allah terima dengan ridho, dan Allah suruh malaikat mencatat itu sebagai amal soleh di lauh mahfuz, dan tidak Allah buang lagi kalau di hatinya tidak ada riya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Summa, kata Nabi Muhammad SAW, kemudian yurabbaiha li sahibiha. Nah, ini luar biasa. Kemudian memeliharanya seperti seorang yang di antara kalian memelihara anak untanya sampai menjadi besar seperti gunung. Masya Allah. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta yakuna mislal jabalaini. Allahu Akbar. Ya Rabb, luar biasa. Maka Allah akan menerima dengan tangan kanan ketika kita bersedekah dari Hal yang baik. harta yang baik dan dengan cara yang baik-baik. Masya Allah. Masya Allah. Iya, sebenarnya masih banyak yang mau kita sampaikan. Iya Bi, ini ke 5 menit lagi Bi, mungkin Masih ada 5 menit lagi Bi. Jadi mungkin kesimpulannya ya. Kesimpulannya aja kita. Baik, pesan dari baginda Nabi Muhammad, kalau ngaku cinta sebagai umat Nabi, kalau sayang sebagai umat Nabi, kalau mau kita didatangi rezeki lewat syafaat Nabi dan lewat kecintaan Allah kepada diri kita. Ya, Allah kan cinta sayang sama seseorang, apapun Allah penuhi. Masya Allah. Nggak usah deh jauh-jauh. Om Jeki nih cinta dengan pacarnya. Masya Allah. Ini contohnya MJK ini ya. Apapun yang diminta sama pacarnya, ini baru cinta nih, belum nikah, baru jadi pacar nih. Iya. Yang beli iPhone dong. Siap iPhone. Nah, tapi ketika Om Jeki bilang siap, yuk kita lihat. Udah dilihat keliling. Gimana yang jadi beli? Nanti ya setelah aku kaya. Kan gitu, ada batasan. Tapi paling tidak dia sudah memenuhi. Memenuhi, yuk kita ke sana lihat, menyenangkan hati pacarnya juga. Yang kayak Nabi udah lihat tapi bohong. Masya Allah. Nah, apalagi Allah. Iya betul. Apalagi Rasulullah. Tadi lihat, Rasulullah tersenyum. Masya Allah. Ketika melihat daripada sahabatnya berlomba-lomba menumpuk pakaian, menumpuk makanan untuk berbagi kepada kekasihnya Allah, fakir miskin dan yatim. Itu baru fakir miskin dan yatim, apalagi untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita para sahabat cahaya hati, lakukanlah, himbaulah, ajaklah, karena yakinlah ketika kita berhasil mengajak orang, kemudian orang tadi bersedekah, maka kita dapat pahala satu daripada menghimbau, yang kedua pahala dari orang yang bersedekah kita mengurangi sedekahnya.